Dihina, diremehkan, dan dianggap tidak berharga oleh keluarganya sendiri, Alia hanya ingin bertahan hidup. Tapi ketika ia menikahi Adrian, pria sederhana yang ternyata pewaris keluarga konglomerat, hidupnya berubah drastis. Mampukah Alia menghadapi intrik keluarga kaya dan masa lalunya yang penuh luka? Atau semua kebahagiaan itu hanya sementara? Simak kisah lengkapnya di channel Kisah Bijakku. Jangan lupa subscribe, like channel ini, jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar di video ini supaya kamu mendapatkan keberkahan sholawat setiap hari. Alia lahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara di sebuah keluarga sederhana di pinggiran kota. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat perlakuan berbeda yang diterima dirinya dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Kakaknya, Reza, selalu dipuji karena dianggap pintar dan bertanggung jawab, sementara adiknya, Nisa, selalu dielu-elukan sebagai anak bungsu kesayangan. Di sisi lain, Alia seringkali dianggap tidak berguna. Ia seperti bayangan yang keberadaannya hanya diingat ketika ada hal buruk yang terjadi di rumah. Alia, kenapa kamu gak bantu-bantu di dapur? Lihat itu, kakakmu udah kerja keras buat bantu bapak, bentak ibunya suatu hari ketika Alia baru saja pulang dari sekolah. Padahal, ia baru saja menyelesaikan tugas kelompok yang memakan waktu hingga sore hari. Tapi, siapa peduli? Tidak ada satupun di keluarganya yang mau mendengarkan penjelasannya. Setiap kali ada masalah, entah itu kehilangan uang belanja atau pekerjaan rumah yang tidak selesai, Alia selalu menjadi orang pertama yang disalahkan. Bahkan ketika ia tidak bersalah sekalipun, keluarga selalu menemukan alasan untuk menempatkan kesalahan di pundaknya. Kamu itu selalu bikin masalah. Kalau kamu nggak ada, mungkin hidup kita bakal lebih tenang, kata ayahnya suatu malam setelah mereka kehilangan uang yang ternyata digunakan oleh Reza, kakaknya. Kata-kata itu menusuk hati Alia begitu dalam, tapi ia hanya terdiam. Menangis atau membela diri tidak ada gunanya, karena ia tahu mereka tidak akan peduli. Namun, ada satu tempat di mana Alia merasa sedikit lebih dihargai, sekolah. Ia adalah murid yang rajin, sering mendapat nilai baik, dan guru-gurunya memuji kerja kerasnya. Bagi Alia, sekolah menjadi pelarian. Meski teman-temannya sering bertanya mengapa ia jarang bercerita tentang keluarganya, Alia selalu mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin orang lain tahu betapa berantakannya hidupnya di rumah. Saat Alia kecil, ia pernah bermimpi menjadi seorang penulis. Ketika duduk di bangku SD, ia sering menulis cerita-cerita kecil di buku catatannya. Ia membayangkan suatu hari bisa menerbitkan buku yang akan membuat orang-orang bangga padanya. Namun, setiap kali ia mencoba menunjukkan tulisannya kepada keluarganya, mereka hanya menertawakannya. Menulis? Apa gunanya? Kamu pikir bisa hidup cuma dari nulis cerita? Mimpi aja terus, Alia, ia ejek Reza sambil tertawa. Bahkan ibunya hanya menggelengkan kepala, seolah mimpi Alia adalah sesuatu yang bodoh. Kata-kata itu membuat Alia perlahan menyerah pada impiannya. Ia mulai menyembunyikan buku catatannya, menulis hanya ketika tidak ada orang di rumah. Namun, semakin ia tumbuh dewasa, semakin ia merasa bahwa mimpinya itu tidak mungkin tercapai. Ia merasa kecil, tidak berharga, dan tidak punya hak untuk bermimpi besar. Dalam pikirannya, ia hanya seorang anak yang tidak pernah dianggap penting, jadi untuk apa berjuang? Namun, di lubuk hatinya, Alia tetap menyimpan harapan kecil. Ia percaya bahwa suatu hari, ia bisa keluar dari rumah itu dan menjalani hidup yang lebih baik. Meski harapan itu kecil, ia tetap menggenggamnya erat, karena itulah satu-satunya yang membuatnya bertahan. Seiring bertambahnya usia, beban di pundak Alia semakin berat. Kakaknya, Reza, yang dipuja-puja sebagai anak sulung, ternyata malas dan sering membuat masalah. Ia sering meminjam uang dari orang tua mereka untuk hal-hal yang tidak jelas, tapi jika uang itu hilang atau tidak dikembalikan, Alia yang disalahkan. Kamu kok nggak bisa bantu Reza? Dia itu kakak kamu, Alia. Tanggung jawab kamu juga buat bantu dia sukses, diucap ibunya suatu hari. Adiknya, Nisa, juga tidak kalah merepotkan. Sebagai anak bungsu, Nisa selalu dimanja. Setiap kali ia meminta sesuatu, keluarga mereka akan berusaha memenuhi keinginannya,
bahkan jika itu berarti mengorbankan Alia. Ketika Alia ingin membeli buku pelajaran baru, ibunya berkata, "Ibuku lama kamu masih bisa dipakai, kan? Gak usah minta yang baru. Lagian, uangnya mau dipakai buat beli sepatu Nisa." Alia sering merasa terjebak di antara dua saudara yang selalu dilayani, sementara dirinya terus-menerus diabaikan. Namun, ia tidak pernah melawan. Ia hanya diam, menahan semua rasa sakit itu sendiri. Baginya, melawan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Jadi, ia memilih untuk bertahan, menunggu waktu di mana ia bisa benar-benar bebas. Setelah lulus SMA, Alia tidak punya banyak pilihan. Ia ingin kuliah, tapi keluarganya tidak mau membiayainya. Reza masih butuh uang buat bisnisnya, dan Nisa juga harus sekolah. "Kamu kan udah gede, cari kerja aja," kata ayahnya dengan nada santai. Alia tidak punya pilihan selain menurut. Ia bekerja di sebuah kantor kecil sebagai staf administrasi. Gajinya pas-pasan, tapi setidaknya ia bisa hidup mandiri tanpa terlalu bergantung pada keluarganya. Meski begitu, keluarganya tetap saja meminta uang darinya. Setiap kali Alia menerima gaji, ibunya akan datang dengan berbagai alasan. "Alia, uang bulan ini tolong kasih ibu, ya. Bapak lagi butuh buat bayar utang. Kamu kan sudah dewasa, harus bantu keluarga." Alia tidak pernah menolak, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan kebutuhannya sendiri. Ia tahu bahwa jika ia menolak, keluarganya akan marah besar. Mereka akan menyebutnya egois, tidak tahu terima kasih, dan berbagai kata-kata menyakitkan lainnya. Jadi, seperti biasa, Alia hanya mengalah. Namun, di tempat kerja, Alia mulai menemukan sedikit kebahagiaan. Ia bertemu dengan orang-orang baru yang memperlakukannya dengan lebih baik. Salah satu dari mereka adalah Adrian, seorang pria sederhana yang selalu tersenyum dan berbicara dengan lembut. Adrian adalah orang pertama yang benar-benar mendengarkan cerita Alia tanpa menghakiminya. Tanpa sadar, Alia mulai merasa nyaman berada di dekat pria itu. Adrian adalah pria yang berbeda dari siapapun yang pernah dijumpai Alia. Ia tidak hanya ramah, tapi juga penuh perhatian. Ketika Alia lupa membawa makan siang, Adrian akan membawakannya roti atau makanan kecil. Ketika Alia terlihat lelah, Adrian akan mengajaknya mengobrol untuk menghiburnya. "Alia, kamu nggak apa-apa? Kalau ada yang mau diceritain, aku siap dengerin, kok," katanya suatu hari. Awalnya, Alia merasa canggung. Ia tidak terbiasa dengan perhatian seperti itu. Selama ini, ia selalu merasa seperti beban bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi Adrian membuatnya merasa berbeda. Ia merasa dihargai, didengar, dan dilihat sebagai seorang individu yang berharga. Hubungan mereka berkembang perlahan. Adrian tidak pernah memaksa Alia untuk membuka diri, tapi ia selalu ada ketika Alia membutuhkannya. Meski Alia tidak tahu banyak tentang latar belakang Adrian, ia merasa bahwa pria itu tulus. Kehadiran Adrian menjadi salah satu hal yang membuat hari-hari Alia di kantor terasa lebih ringan. Tanpa Alia sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Namun, ia tidak pernah mengira bahwa pria sederhana yang ia cintai diam-diam menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Alia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Adrian bisa jatuh cinta padanya. Di matanya, Adrian adalah pria yang sempurna, penyayang, perhatian, dan selalu sabar mendengarkan setiap keluh kesahnya. Sementara dirinya, Alia merasa dirinya biasa saja, bahkan mungkin terlalu biasa. Ia tidak cantik seperti wanita-wanita lain di kantor. Pakaiannya sederhana, wajahnya jarang dihiasi riasan, dan ia tak pernah merasa percaya diri. Namun, Adrian melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Alia. "Alia, aku suka caramu melihat dunia," kata Adrian suatu sore ketika mereka sedang bertukar cerita di pantry kantor. Alia hanya tertawa kecil, tidak percaya dengan pujian itu. "Aku? Apa yang spesial dari aku? Aku cuma gadis biasa yang hidupnya berantakan," jawab Alia sambil menunduk. Adrian menggeleng. "Kamu nggak tahu betapa kuatnya kamu, Alia.
Kamu selalu berusaha untuk tetap berdiri meski dunia sepertinya nggak berpihak sama kamu. Itu yang bikin kamu spesial. Kata-kata Adrian membuat Alia terdiam. Tidak pernah ada yang memujinya seperti itu sebelumnya. Tidak pernah ada yang melihat sisi positif dari dirinya yang bahkan ia sendiri tidak sadari. Perlahan, Alia mulai membuka hatinya. Ia mulai menerima bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Hubungan mereka pun semakin dekat. Adrian sering menemani Alia pulang, meski rumah mereka berada di arah yang berlawanan. Ia juga selalu memastikan Alia makan dengan baik, bahkan menawarkan bantuan finansial ketika Alia kesulitan. Namun, Alia selalu menolak. Aku nggak mau ngerepotin kamu, Adrian, katanya. Adrian hanya tersenyum dan berkata, ya aku nggak pernah merasa kamu merepotkan. Hubungan Alia dan Adrian terus berjalan dengan tenang selama beberapa bulan. Meski mereka belum secara resmi menyatakan diri sebagai pasangan, semua orang di kantor bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Alia yang biasanya pendiam mulai terlihat lebih ceria, dan Adrian yang selalu ramah kini tampak lebih sering tersenyum ketika berada di dekat Alia. Namun, Alia tidak pernah menyangka bahwa Adrian akan mengambil langkah besar berikutnya. Suatu hari, setelah jam kerja usai, Adrian mengajaknya makan malam di sebuah restoran kecil yang sederhana. Awalnya, Alia tidak curiga apa-apa. Baginya, ini hanyalah makan malam biasa seperti yang sering mereka lakukan. Namun, ketika makanan mereka dihidangkan, Adrian tiba-tiba menggenggam tangan Alia dan berkata, Alia, aku mau ngomong sesuatu yang penting." Suaranya terdengar serius, tapi matanya tetap memancarkan kehangatan. Alia menatapnya dengan bingung. "Ada apa, Adrian?" Adrian menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tahu hidup kamu gak mudah. Aku tahu kamu punya banyak luka dari masa lalu, dan aku mungkin gak bisa menghapus semuanya. Tapi aku ingin jadi orang yang selalu ada buat kamu. Aku ingin kita membangun hidup bersama. Alia, maukah kamu menikah denganku?" Alia tertegun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, hatinya dipenuhi oleh rasa bahagia yang luar biasa. Adrian adalah orang yang ia cintai, dan ia tidak pernah membayangkan ada orang yang mau menghabiskan hidup bersamanya. Namun, di sisi lain, Alia merasa takut. Ia takut keluarganya akan mencampuri urusannya, takut bahwa kebahagiaan ini hanya akan berumur pendek. Namun, melihat tatapan tulus Adrian, Alia akhirnya mengangguk. "Ya, Adrian. Aku mau menikah denganmu." Air mata mengalir di pipinya saat ia mengucapkan kata-kata itu, tapi kali ini, air mata itu bukan karena kesedihan. Untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa ia benar-benar dicintai. Alia dan Adrian memutuskan untuk menikah secara sederhana dan diam-diam. Mereka tidak ingin ada keramaian atau campur tangan dari siapapun, terutama dari keluarga Alia. Adrian memahami sepenuhnya alasan Alia. Ia tahu bagaimana keluarganya memperlakukan Alia selama ini, dan ia tidak ingin kebahagiaan mereka dirusak oleh orang-orang yang hanya memandang Alia sebelah mata. Pernikahan itu berlangsung di sebuah kantor catatan sipil kecil dengan hanya beberapa teman dekat sebagai saksi. Alia mengenakan gaun putih sederhana yang dipinjam dari temannya, sementara Adrian tampil rapi dengan setelan jas hitam. Meski sederhana, momen itu terasa sangat istimewa bagi mereka berdua. Ketika Adrian menyematkan cincin di jari Alia, ia berbisik, "Mulai sekarang, aku akan selalu melindungi kamu, Alia." Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kecil yang Adrian sewa di pinggir kota. Bagi Alia, rumah itu adalah surga kecilnya. Tidak ada teriakan, tidak ada tekanan, dan tidak ada perlakuan buruk. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Adrian pun selalu memastikan bahwa Alia merasa nyaman dan bahagia. Setiap hari, ia menunjukkan betapa ia mencintai Alia melalui hal-hal kecil, seperti memasak sarapan atau mengantar Alia ke tempat kerja. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama tanpa gangguan. Perlahan, rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Adrian mulai terungkap.
Alia selalu tahu bahwa Adrian adalah pria sederhana. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda sebagai seseorang yang berasal dari keluarga kaya. Pakaian Adrian selalu biasa saja, dan ia tidak pernah membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan. Namun, semua itu berubah ketika suatu hari Alia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka. Dari mobil itu, keluar seorang pria parubaya dengan pakaian mahal dan sikap angkuh. Ia memandang rumah kecil mereka dengan tatapan penuh penghinaan sebelum akhirnya mengetuk pintu. Adrian, yang sedang berada di dapur, langsung membeku ketika melihat pria itu. Alia, yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa berdiri kebingungan. Adrian, apa maksud semua ini? Tanya pria itu dengan nada tajam. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Dan siapa wanita ini? Pria itu memandang Alia seolah-olah ia adalah sesuatu yang rendah dan tidak berharga. Alia merasa terhina, tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Adrian berdiri di depannya, melindunginya dengan tubuhnya. Dia istriku, Pak. Dan aku mencintainya, jawab Adrian tegas. Alia terkejut mendengar kata-kata itu, tapi ia juga merasa bangga. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di sampingnya dan membelanya. Namun, pria itu tidak terkesan. Adrian, kamu tahu apa yang dipertaruhkan di sini? Kamu adalah pewaris keluarga Hartono. Bagaimana kamu bisa menikahi seseorang seperti dia? Apa kamu mau menghancurkan nama baik keluarga kita? Kata-kata itu membuat Alia terpaku. Pewaris keluarga Hartono. Bukankah itu salah satu keluarga terkaya di negeri ini? Alia tidak pernah menyangka bahwa Adrian, suaminya, adalah bagian dari keluarga konglomerat yang begitu ternama. Namun, lebih dari itu, ia merasa bingung. Mengapa Adrian tidak pernah mengatakan apa-apa? Setelah pria itu pergi, Alia dan Adrian duduk berdua di ruang tamu. Alia tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Adrian, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu gak pernah cerita tentang keluargamu? Adrian menghela napas panjang sebelum menjawab. Alia, aku sengaja gak cerita karena aku gak mau kamu melihat aku sebagai pewaris keluarga kaya. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku apa adanya, bukan karena latar belakangku. Alia terdiam. Ia mengerti maksud Adrian, tapi situasi ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Adrian menjelaskan bahwa ia adalah satu-satunya anak dari keluarga Hartono yang memiliki banyak perusahaan besar di berbagai bidang. Sejak kecil, ia selalu dibesarkan dengan tekanan untuk melanjutkan bisnis keluarga. Namun, Adrian tidak pernah menyukai kehidupan itu. Ia ingin hidup sederhana, jauh dari intrik dan ambisi keluarganya. Alia, aku mencintai kamu karena kamu adalah kamu. Kamu adalah orang yang membuatku merasa hidup. Tapi aku tahu, keluarga kita nggak akan pernah setuju dengan hubungan ini, kata Adrian dengan nada penuh penyesalan. Alia merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa hubungan mereka akan menghadapi banyak rintangan, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa rintangan itu akan datang dari keluarga Adrian sendiri. Namun, di lubuk hatinya, ia bertekad untuk tetap berdiri di samping Adrian, apapun yang terjadi. Setelah pertemuan dengan ayah Adrian, kehidupan Alia dan Adrian berubah total. Keluarga Hartono, yang sebelumnya tidak pernah muncul dalam kehidupan mereka, kini mulai ikut campur. Tidak hanya ayah Adrian, tapi juga anggota keluarga lainnya mulai mendesak Adrian untuk meninggalkan Alia. Mereka menganggap Alia, tidak pantas, menjadi bagian dari keluarga kaya seperti mereka. Adrian, kamu harus sadar posisi. Alia itu nggak punya apa-apa. Apa yang bisa dia bawa ke keluarga kita? Ujar ibunya Adrian dalam sebuah pertemuan keluarga yang sengaja diatur untuk membahas pernikahan Adrian. Alia tidak diundang, tentu saja. Ia hanya mendengar cerita dari Adrian setelah ia kembali ke rumah dengan wajah lelah. Adrian menceritakan semuanya kepada Alia. Mereka ingin aku meninggalkan kamu, Alia, katanya dengan suara bergetar. Mereka bilang aku harus menikahi seseorang yang selevel, yang bisa membawa keuntungan bagi keluarga. Tapi aku nggak peduli. Aku memilih kamu.
Meski merasa terharu dengan keteguhan Adrian, Alia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang menghantuinya. Ia tahu bahwa melawan keluarga Hartono bukanlah hal yang mudah. Mereka memiliki kekuatan, kekayaan, dan pengaruh yang jauh di luar jangkauannya. Namun, Alia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia mencintai Adrian, dan ia ingin memperjuangkan hubungan mereka, meski itu berarti harus menghadapi semua tekanan. Keluarga Adrian tidak berhenti sampai di situ. Mereka mulai menggunakan berbagai cara untuk memisahkan Adrian dan Alia. Ayah Adrian bahkan mengutus beberapa orang untuk mendatangi rumah kecil mereka dan memberikan peringatan kepada Alia. Kalau kamu benar-benar mencintai Adrian, kamu harus pergi dari hidupnya. Kamu cuma akan jadi beban buat dia, kata salah satu orang suruhan itu dengan nada dingin. Alia merasa hancur. Ia tidak pernah meminta untuk dilahirkan di keluarga sederhana, dan ia tidak pernah meminta untuk jatuh cinta pada Adrian. Semua ini terjadi begitu saja, tanpa ia duga. Malam itu, Alia menangis di pelukan Adrian. Mungkin mereka benar, Adrian. Aku nggak pantas buat kamu, ucapnya sambil terisak. Namun, Adrian memeluknya erat. Jangan pernah bilang begitu, Alia. Kamu pantas mendapatkan cinta, kebahagiaan, dan semua hal baik di dunia ini. Jangan pernah biarkan mereka membuat kamu merasa nggak berharga. Kata-kata Adrian memberikan kekuatan baru bagi Alia. Ia memutuskan untuk tetap bertahan, meski tekanan terus datang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang Adrian. Mereka harus bersama-sama melawan semua rintangan ini. Di tengah konflik dengan keluarga Adrian, masalah baru muncul dari keluarga Alia. Suatu hari, Nisa, adik Alia, tanpa sengaja melihat Adrian dan Alia sedang keluar dari sebuah restoran mewah. Ia langsung terkejut melihat Adrian, pria yang selama ini dianggap sederhana, ternyata memiliki mobil mahal dan tampak seperti seseorang dari kalangan atas. Nisa segera memberitahu keluarganya. Kalian tahu nggak? Suaminya Alia itu kaya raya. Aku lihat sendiri dia pakai mobil mewah dan mereka makan di restoran mahal. Kayaknya dia bukan orang biasa, katanya dengan nada penuh antusias. Berita itu membuat keluarga Alia terkejut, terutama ibunya. Apa? Alia menikah sama orang kaya? Kenapa dia nggak cerita apa-apa ke kita? Ucap ibunya dengan nada kesal. Namun, di balik kekesalannya, ada rasa iri dan serakah yang mulai muncul. Mereka mulai melihat Alia bukan sebagai anak yang tidak berharga, tapi sebagai pintu menuju kekayaan. Tidak butuh waktu lama bagi keluarga Alia untuk mulai menghubungi Alia. Mereka datang ke rumah kecilnya dengan alasan ingin memperbaiki hubungan. Ibunya bahkan menangis di depan pintu, memohon agar Alia mau memaafkan mereka. Alia, ibu tahu ibu banyak salah sama kamu. Tapi ibu cuma mau kamu tahu kalau ibu selalu sayang sama kamu, katanya, meski Alia tahu betul bahwa itu hanyalah kebohongan. Alia merasa muak. Selama bertahun-tahun, ia diperlakukan seperti sampah oleh keluarganya. Namun, sekarang, mereka tiba-tiba bersikap manis hanya karena tahu bahwa suaminya adalah orang kaya. Alia memutuskan untuk menjaga jarak, meski itu tidak mudah. Ia tahu bahwa keluarganya hanya ingin memanfaatkan dirinya. Alia tidak ingin hidupnya terus dikontrol oleh orang-orang yang mencoba memanfaatkannya, baik itu keluarga Hartono maupun keluarganya sendiri. Dengan dukungan Adrian, ia mulai membangun kepercayaan diri yang selama ini hilang. Alia memutuskan untuk mengambil alih kendali atas hidupnya. Ia mulai mencari pekerjaan baru yang lebih baik, meski Adrian sudah menawarkan untuk membiayai semua kebutuhannya. Aku nggak mau cuma bergantung sama kamu, Adrian. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri, kata Alia dengan tegas. Adrian tersenyum bangga mendengar hal itu. Aku selalu mendukung apapun yang kamu inginkan, Alia. Tidak hanya itu, Alia juga mulai berbicara secara tegas kepada keluarganya. Ketika mereka kembali datang untuk meminta uang atau bantuan, Alia dengan tegas menolak. Aku sudah cukup membantu kalian selama ini. Sekarang, izinkan aku hidup dengan caraku sendiri, katanya. Meski keluarganya marah dan merasa kecewa,
Alia tidak peduli. Ia tahu bahwa ia tidak berutang apapun kepada mereka. Sikap tegas Alia mulai membuat keluarganya menjauh. Mereka menyadari bahwa Alia bukan lagi gadis lemah yang bisa mereka manipulasi. Alia telah berubah menjadi wanita yang kuat dan mandiri, seseorang yang tidak mudah ditundukkan. Di tengah semua konflik dan tekanan, cinta Adrian dan Alia semakin kuat. Mereka menyadari bahwa mereka hanya memiliki satu sama lain, dan itulah yang membuat mereka terus bertahan. Adrian bahkan memutuskan untuk meninggalkan perusahaan keluarganya dan memulai bisnis sendiri. Aku nggak butuh warisan mereka, Alia. Aku cuma butuh kamu, katanya. Alia merasa terharu dengan keputusan Adrian, tapi ia juga merasa bersalah. Aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku, Adrian, ucapnya. Namun, Adrian meyakinkannya bahwa ini adalah keputusan yang ia buat sendiri. Keluarga bukan tentang darah, Alia. Keluarga adalah tentang siapa yang mencintai dan mendukung kita, apapun yang terjadi. Dan bagiku, kamu adalah keluargaku. Bersama-sama, mereka mulai membangun kehidupan baru. Meski mereka harus menghadapi banyak rintangan, Adrian dan Alia tidak pernah menyerah. Mereka saling mendukung, saling mencintai, dan saling melindungi. Alia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau status, tapi dari cinta dan dukungan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Keputusan Adrian untuk meninggalkan keluarganya dan memulai bisnis sendiri bukanlah hal yang mudah. Sebagai satu-satunya pewaris keluarga Hartono, Adrian sebelumnya selalu berada di zona nyaman. Namun, sejak ia memutuskan menikahi Alia, ia mulai menyadari bahwa kebebasan dan kebahagiaan lebih penting daripada harta warisan yang terus-menerus menjadi alat kontrol keluarganya. Alia, kamu tahu nggak? Ini pertama kalinya aku merasa seperti hidup untuk diriku sendiri, ujar Adrian suatu malam ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu rumah kecil mereka. Adrian sudah mulai mengembangkan bisnis kecil-kecilan di bidang teknologi, sesuatu yang selalu menjadi passionnya sejak dulu. Meski keluarganya tidak mendukung, Alia selalu ada di sisinya, memberi semangat saat Adrian merasa ragu. Alia, di sisi lain, juga mulai mengejar mimpinya yang dulu terkubur. Ia kembali menulis, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan karena merasa tidak percaya diri. Adrian, seperti biasa, menjadi pendukung terbesarnya. Aku yakin tulisan kamu akan sukses, Alia. Kamu punya bakat, kamu cuma butuh percaya sama diri kamu sendiri, katanya sambil tersenyum. Bersama-sama, mereka saling mendukung untuk membangun masa depan. Meski hidup mereka sederhana, Alia merasa ini adalah kebahagiaan sejati. Tidak ada tekanan, tidak ada manipulasi, hanya cinta dan kerja keras yang mereka bagi bersama. Namun, keluarga Adrian tidak tinggal diam. Mereka merasa terhina karena Adrian memilih hidup sederhana bersama Alia daripada tetap menjadi bagian dari dinasti Hartono. Ibunya, yang paling keras menentang pernikahan mereka, mencoba segala cara untuk memisahkan Adrian dan Alia. Suatu hari, ibunya datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Ia membawa seorang wanita muda bernama Karina, anak dari salah satu rekan bisnis keluarga Hartono. Adrian, ini Karina. Dia jauh lebih cocok untukmu daripada, ibunya berhenti, menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan menghina. Daripada dia. Alia merasa hatinya hancur, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian, dan ia tidak ingin memberikan kesempatan kepada ibu Adrian untuk melihatnya lemah. Namun, Adrian tidak tinggal diam. Ibu, aku sudah bilang. Aku mencintai Alia, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Jika ibu tidak bisa menerima itu, maka aku tidak punya alasan untuk kembali ke keluarga ini, katanya dengan tegas. Kata-kata Adrian membuat ibunya terdiam, tapi tatapannya penuh kemarahan. Ia pergi dengan Karina, tapi Alia tahu bahwa ini belum berakhir. Keluarga Adrian akan terus mencoba memisahkan mereka, dan Alia hanya bisa berharap bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi segalanya. Di tengah tekanan dari keluarga Adrian dan keluarganya sendiri, Alia mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti gadis kecil yang selalu menjadi korban. Dengan dukungan Adrian,
ia mulai percaya pada kemampuannya dan mengambil kendali atas hidupnya. Alia memutuskan untuk menerbitkan naskah yang ia tulis secara mandiri. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tapi ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Dengan bantuan Adrian, ia mempublikasikan novel pertamanya, yang ternyata mendapatkan sambutan hangat dari pembaca. Novel itu bercerita tentang seorang wanita muda yang bangkit dari keterpurukan, sebuah cerita yang sangat dekat dengan pengalaman pribadi Alia. Keberhasilan itu memberikan Alia kepercayaan diri yang lebih besar. Ia mulai merasa bahwa dirinya dia tidak berharga, seperti yang selalu dikatakan keluarganya. Ia adalah seseorang yang kuat, berbakat, dan layak mendapatkan penghargaan. Namun, di balik kesuksesannya, Alia tahu bahwa jalan di depan masih panjang. Keluarga Adrian masih menjadi ancaman, dan keluarganya sendiri terus mencoba untuk mendekatinya demi keuntungan pribadi. Meski begitu, Alia tidak lagi takut. Ia tahu bahwa ia sudah cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Tidak hanya keluarga Adrian yang menjadi masalah, tapi juga keluarganya sendiri. Setelah mendengar bahwa Alia mulai mendapatkan penghasilan dari bukunya, keluarganya kembali mendekatinya, kali ini dengan cara yang lebih licik. Reza, kakaknya, datang ke rumah mereka dengan wajah memelas. "Alia, aku tahu aku banyak salah sama kamu. Tapi aku butuh bantuanmu. Bisnisku hampir bangkrut, dan aku butuh modal untuk memulai lagi. Kamu kan sekarang udah sukses, gak ada salahnya bantu keluarga sendiri, kan?" katanya. Namun, Alia tidak lagi mudah terpengaruh. "Reza, selama ini aku selalu membantu kalian, bahkan ketika kalian memperlakukanku dengan buruk. Tapi sekarang, aku harus memikirkan hidupku sendiri. Aku nggak bisa terus-menerus menyelamatkan kalian dari masalah yang kalian buat sendiri," jawabnya dengan tegas. Jawaban itu membuat Reza marah, tapi Alia tidak peduli. Ia tahu bahwa keluarganya hanya melihatnya sebagai sumber uang, bukan sebagai anggota keluarga yang benar-benar dihargai. Alia merasa lega karena akhirnya ia bisa mengatakan apa yang selama ini ia pendam. Meski rintangan terus berdatangan, cinta Adrian dan Alia tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi hidup mereka. Mereka berdua tahu bahwa mereka hanya memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup. Adrian terus mengembangkan bisnisnya, sementara Alia mulai mendapatkan pengakuan sebagai penulis berbakat. Pada suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah kecil mereka, Adrian menggenggam tangan Alia dan berkata, Alia, aku tahu hidup kita nggak mudah. Tapi aku mau kamu tahu satu hal, aku nggak akan pernah menyesal memilih kamu. Kamu adalah segalanya buatku." Alia tersenyum, air mata mengalir di pipinya. "Aku juga, Adrian. Kamu adalah orang yang membuat aku merasa bahwa aku berharga. Aku nggak peduli apapun yang terjadi, selama kita bersama, aku tahu kita bisa melewati semuanya." Malam itu, Alia dan Adrian berjanji untuk terus mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Mereka tahu bahwa hidup tidak akan pernah sempurna, tapi mereka juga tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki. Bersama-sama, mereka membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, harapan, dan kebahagiaan. Meski Alia dan Adrian terus berjuang bersama, mereka menghadapi momen terberat dalam hidup mereka ketika Adrian mendapati bisnis barunya mengalami masalah besar. Salah satu mitra bisnisnya yang dipercaya ternyata berkhianat, membawa kabur sebagian besar modal yang telah Adrian kumpulkan. Situasi ini membuat bisnis Adrian hampir bangkrut. Adrian merasa sangat terpukul. Mungkin mereka benar, Alia. Mungkin aku memang gak cocok untuk menjalankan bisnis sendiri. Aku meninggalkan keluarga dan semua kenyamanan yang mereka tawarkan, tapi sekarang aku malah gagal, katanya dengan nada penuh keputusasaan. Alia bisa melihat bagaimana beban itu menghancurkan semangat Adrian, tapi ia tidak ingin Adrian menyerah. "Adrian, kamu gak gagal. Kamu cuma sedang diuji. Kamu tahu, hidup kita selalu penuh dengan ujian, tapi selama kita tetap bersama, kita pasti bisa melewati semuanya," kata Alia sambil menggenggam tangan Adrian. Kata-kata itu membuat Adrian merasa sedikit lebih tenang. Ia mulai menyadari bahwa selama Alia ada di sisinya, ia masih memiliki alasan untuk terus berjuang.
Alia dan Adrian pun bekerja keras untuk menyelamatkan bisnis itu. Mereka memotong semua pengeluaran yang tidak perlu dan mulai dari nol lagi. Meski sulit, mereka tidak pernah menyerah. Bagi mereka, kegagalan ini adalah pelajaran yang akan membuat mereka lebih kuat di masa depan. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, perlahan bisnis Adrian mulai pulih. Dengan dukungan Alia, ia berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dari beberapa mitra baru. Tidak hanya itu, produk inovasi yang Adrian kembangkan akhirnya mendapatkan perhatian dari pasar. Dalam waktu singkat, bisnisnya kembali tumbuh bahkan lebih besar dari sebelumnya. Di sisi lain, karir Alia sebagai penulis juga semakin bersinar. Buku keduanya, yang terinspirasi dari perjuangannya bersama Adrian, menjadi bestseller. Banyak pembaca yang merasa terinspirasi oleh cerita Alia tentang cinta, keberanian, dan keteguhan hati. Alia bahkan diundang untuk berbicara di beberapa acara tentang bagaimana ia bangkit dari masa lalu yang sulit. Namun, yang paling membuat Alia bahagia bukanlah kesuksesan itu, melainkan fakta bahwa ia dan Adrian berhasil melewati semua rintangan bersama. Mereka membuktikan bahwa ketika dua orang saling mencintai dan saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Melihat bagaimana Alia dan Adrian kini menjadi pasangan yang sukses, keluarga mereka perlahan mulai menyerah. Keluarga Adrian, yang awalnya menentang pernikahan mereka, mulai menerima bahwa Adrian tidak akan pernah kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan ambisi dan intrik. Ayah Adrian bahkan mengunjungi mereka untuk meminta maaf. "Adrian, aku mungkin tidak pernah jadi ayah yang baik untukmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bangga dengan apa yang sudah kamu capai," kata ayahnya dengan nada rendah hati. Adrian terkejut, tapi ia menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada. Meski ia tidak berniat kembali ke keluarganya, ia merasa lega karena akhirnya ada rekonsiliasi kecil di antara mereka. Di sisi lain, keluarga Alia juga mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi memanfaatkan Alia. Dengan sikap tegas Alia yang baru, mereka perlahan menjauh. Meski Alia merasa sedih karena hubungan dengan keluarganya tidak pernah benar-benar membaik, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk dirinya. Alia memilih untuk memprioritaskan kebahagiaannya sendiri daripada terus-menerus terjebak dalam lingkaran toksik. Dengan segala rintangan yang telah mereka lewati, Alia dan Adrian memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka pindah ke sebuah rumah yang lebih besar, tapi tetap sederhana, di pinggiran kota. Adrian berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi perusahaan kecil yang stabil, sementara Alia terus menulis dan membantu Adrian di waktu luangnya. Mereka juga memutuskan untuk mulai membangun keluarga kecil mereka sendiri. Suatu hari, Alia memberitahu Adrian kabar yang membuatnya sangat bahagia. "Adrian, aku mau kasih tahu sesuatu. Aku hamil," katanya sambil tersenyum. Adrian terdiam sejenak, lalu memeluk Alia erat-erat. "Alia, ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan. Aku janji aku akan jadi ayah yang baik untuk anak kita." Berita itu menjadi titik terang dalam hidup mereka. Alia merasa bahwa akhirnya ia memiliki keluarga yang selalu ia impikan, keluarga yang penuh cinta, dukungan, dan kebahagiaan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi ibu yang baik dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan dari keluarganya dulu. Beberapa tahun berlalu, Alia dan Adrian hidup bahagia bersama anak mereka, seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Arka. Arka tumbuh di lingkungan yang penuh cinta, dengan orang tua yang selalu mendukungnya. Alia dan Adrian bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk putra mereka, tanpa mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh keluarga mereka di masa lalu. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di taman belakang rumah, Adrian memandang Alia dengan penuh rasa syukur. "Alia, aku nggak tahu hidup kita akan seperti ini kalau aku nggak bertemu kamu. Kamu adalah alasan aku bisa bertahan, alasan aku bisa jadi orang yang lebih baik," katanya. Alia tersenyum. "Dan kamu adalah alasan aku percaya bahwa aku pantas dicintai, Adrian. Terima kasih sudah memilih aku, meskipun aku bukan siapa-siapa." Mereka saling berpelukan, menikmati momen kebahagiaan yang sederhana tapi sangat berarti. Meski hidup mereka tidak sempurna, Alia dan Adrian tahu bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Bagi mereka,
Kebahagiaan bukan tentang kekayaan atau status, tapi tentang cinta, keberanian, dan saling mendukung. Alia, yang dulu merasa tidak berharga, kini telah membuktikan kepada dunia bahwa ia mampu bangkit, menemukan cinta sejati, dan menciptakan kehidupan yang penuh makna. Dan bersama Adrian, ia tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu bisa melewati semuanya bersama.